Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elviananda dengan NIM 2504229. Di sini saya ingin membahas tentang takdir itu ditentukan atau kita yang menentukannya. Nah, mari kita bahas sebuah ayat yang sangat menarik yang berhubung dengan judul kita yang tadi. Yang dimana artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dari ayat ini kita dapat memahami, nasib itu sebenarnya kendalinya ada di tangan kita. Kalau hidup kita yang tadinya tenang, tiba-tiba berubah menjadi kacau, atau rumah tangga yang tadinya rukun jadi berantakan karena ada kesalahan yang kita perbuat. Jangan langsung menyalahkan Allah atau bilang, ini sudah takdir, kita bisa buat apa? Itu terjadi justru karena kita sendiri yang mengubah sikap atau kebiasaan kita. Kita yang melepas rein pengendali diri, maka kita pula yang harus bertanggung jawab atas akibatnya. Jangan kita buat kesalahan, kita malah melemparkan kepada orang lain atau menyalahkan Allah atau menyalahkan takdir. Takdir itu ada setelah kita usaha, bukan malah pasrah. Lalu, bagaimana sebenarnya takdir itu bekerja? Apakah artinya kita dipaksa menjalani sesuatu? Oh, tentu tidak. Takdir itu lebih tepat disebut sebagai pengetahuan Allah. Ibaratnya gini, Allah sudah tahu jauh hari sebelumnya. Besok kita akan memakai baju warna apa, tanpa perlu memerintah atau memaksakan kita. Karena Allah Maha tahu. Maka apa yang sudah diketahuinya itu dicatat sebagai ketetapan. Jadi bukan Allah yang memaksa kita memilih, tapi Allah yang mengetahui apa pilihan yang akan kita ambil dengan kehendak kita sendiri. Supaya lebih jelas, kita bisa bagi hidup ini menjadi dua bagian, seperti dua kotak. Kotak pertama ada hal yang sepenuhnya menjadi kuasa Allah dan tidak bisa kita ubah. Misalnya, kita lahir dari orang tua siapa, jenis kelamin apa, kapan kita jatuh sakit, atau kapan ajal akan menjemput kita. Untuk bagian ini, tugas kita cukup menerima dengan ikhlas dan sabar. Kotak kedua, ada hal yang sepenuhnya ada di bawah kendali kita. Contohnya, mau menjadi orang yang berilmu atau orang bodoh, mau berbuat baik atau menyakiti orang lain, mau rajin atau malas. Nah, di bagian inilah kita wajib berusaha, tidak boleh hanya diam dan pasrah saja. Dan pada akhirnya menyalahkan takdir. Itu sangatlah salah. Ingat, pasrah itu bukan berarti menyerah tanpa daya dan usaha. Kalau suatu ketika kita terpeleset dan tergelincir di tepi jurang, jangan cuma diam dan bilang, ya sudahlah, ini takdir. Allah sudah memberi kita tangan untuk berpegangan pada pohon atau batu, kaki untuk melangkah, dan akal untuk berpikir. Kalau kita berusaha sekuat tenaga lalu akhirnya selamat, itulah yang disebut takdir atau ikhtiar, karena kita udah berusaha. Takdir itu adalah hasil akhir setelah kita berusaha, bukan alasan untuk bermalas-malas. Kita pasti sering bertanya-tanya, kenapa sih Allah menciptakan manusia dengan keadaan yang berbeda-beda? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit. Itu semua bukan tanpa alasan. Perbedaan itu membuat hidup ini lengkap dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Allah ciptakan tokoh seperti Fir'aun dan Karun agar kita belajar bahwa kekuasaan dan harta yang banyak tapi disertai kesombongan itu justru berujung pada kehancuran. Sebaliknya, Allah ciptakan kisah Nabi Ayub yang diuji dengan sakit yang sangat luar biasa tapi beliau tetap sabar. Supaya kita mengerti bahwa kesabaran yang dipegang teguh pasti akan membuka jalan keluar
dan mendatangkan kemudahan. Dan satu hal yang perlu kita sadari, kekayaan belum tentu membawa kebahagiaan yang sejati. Rahmat Allah itu sangat unik. Ada orang kaya yang punya kasur termahal yang tentunya empuk lah kan, tapi matanya tidak bisa terpejam karena banyak pikiran dan kekhawatiran. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, tempat tidurnya pun seadanya, tapi ia bisa tidur lelap dengan hati yang tenang. Jadi, banyaknya harta bukan bahwa seseorang lebih disayang Allah, begitu juga dengan rasa sakit atau kesusahan yang datang. Jangan selalu mengira itu tanda Allah marah atau membenci kita. Kadang sakit itu adalah cara Allah memanggil kita untuk kembali. Saat kita sedang sehat jaya dan senang, seringkali kita lupa mengingat Allah. Maka Allah kirim ujian, bukan untuk menyiksa, tapi supaya hati kita kembali luluh, bersujud dan mendekatkan diri lagi kepadanya. Bahkan Allah pun sudah memberikan jalan untuk mengubah keadaan hidup kita. Ada semacam aturan bonus darinya. Siapa saja yang rajin menyambung tali silaturahmi, niscaya rezekinya akan diluaskan dan umurnya diberkahi. Ini bukti nyata bahwa usaha dan kebaikan yang kita lakukan hari ini akan langsung berpengaruh pada nasib kita di masa depan. Jadi, mulai sekarang marilah kita berpikir positif kepada Allah. Jangan selalu berpikir negatif atas apa yang sedang kita rasakan. Lebih dari itu, segalanya sesuatu yang diciptakan Allah itu sempurna, sesuai tempat dan porsinya masing-masing. Dalam pandangan agama, tidak ada ciptaan yang sia-sia atau buruk. Semua ada pada titik kesempurnaan yang ditetapkannya. Kucing tercipta dengan keindahan dan kegunaannya. Bahkan serangga sekalipun diciptakan dengan bentuk dan tugasnya masing-masing. Semua makhluk memiliki nilai sempurna di mata Sang Pencipta. Dan kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, kunci paling utama ada pada hati. Mau seberapa sukses, seberapa kaya, dan seberapa hebatnya seseorang, kalau hatinya jauh dari mengingat Allah, maka kebahagiaan tidak akan terasa sempurna. Sebaliknya, meski sedang menghadapi susah dan kekurangan, tapi hatinya tetap tenang, ikhlas, dan merasa dekat dengan Allah. Disitulah letak kebahagiaan yang sebenarnya dan tidak ternilai harganya. Semoga kita semua menjadi orang yang bijak, tidak menyalahkan takdir atas kesalahan diri sendiri, selalu berusaha memperbaiki keadaan dengan perbuatan baik, dan menjaga hati agar tetap dekat dengan Sang Pencipta. Nah, dari pembahasan kita yang tadi ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik, yang dimana tentang qada dan qadar. Yang dimana pertanyaannya, jika Allah sudah tahu kita akan melakukan kesalahan di masa depan dan menulisnya di Lauh Mahfuz, apakah kita masih punya pilihan bebas untuk tidak melakukan kesalahan tersebut? Pertanyaan ini memang sering membuat kita berpikir. Dari pembahasan yang saya paparkan, kita bisa pahami dengan sederhana, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan apa yang akan kita lakukan di masa depan pun sudah diketahuinya dan tercatat di Lauh Mahfuz. Tapi hal ini sama sekali tidak menghilangkan kebebasan kita untuk memilih. Pengetahuan Allah itu tidak sama dengan memaksa. Artinya, Allah mengetahui apa yang akan kita kerjakan. Bukan berarti Dia yang mendorong atau memaksakan kita untuk melakukannya. Ibaratnya gini, jika kita melihat hujan turun, lalu mengatakan, hari ini hujan, tadinya sebelum hujan. Ucapan dan pengetahuan kita itu bukan penyebab hujan turun, melainkan sekedar mengetahui apa yang sedang terjadi. Begitu juga dengan ketetapan Allah. Apa yang tercatat di Lauh Mahfuz itu sebenarnya adalah hasil dari pilihan yang akan kita ambil nanti.
bukan penyebab yang menentukan tindakan kita. Kita tetap memiliki kebebasan penuh untuk memutuskan apakah akan melakukan kesalahan itu atau menjauhinya. Karena dua tangan kita dan hati kita yang bergerak untuk menentukan keputusan diri kita sendiri, bukan karena dipaksa oleh tulisan di Lauh Mahfuz. Hal ini bisa kita pahami juga karena cara pandang Allah terhadap waktu itu berbeda dengan kita. Kita hidup secara berurutan dari masa lalu, sekarang, hingga masa depan. Sedangkan bagi Allah, semuanya terlihat jelas apa yang ada di depan mata tanpa batasan waktu. Jadi jika kita berniat sungguh-sungguh untuk berubah dan tidak melakukan kesalahan itu, maka itulah yang akan terjadi dan justru itulah yang sebenarnya sudah diketahui dan dicatat oleh Allah sejak awal. Singkatnya, Allah mengetahui dan mencatat itu adalah sifat keagungannya. Sedangkan keputusan untuk berbuat atau tidak tetap ada sepenuhnya di tangan kita. Sehingga kita tetap bertanggung jawab atas setiap langkah hidup yang kita. Sekian dari pembahasan kita. Marilah kita sama-sama mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Jangan selalu menyalahkan takdir dan menyalahkan orang lain. Sekian dari pembahasan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.